Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B yang beranggotakan yang pertama Danun Aini Febrianti dengan NPM terakhir 032, Cecilia Romalinda dengan NPM terakhir 038, Desi Karnisa dengan NPM terakhir 048, Muhammad Radia Talak Sakti dengan NPM terakhir 053, dan saya sendiri Aditya Rani Zahran dengan NPM terakhir 058. Di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan wastewater treatment dari industri logam nikel. Sebelum masuk ke perancangannya, kita harus tahu dulu proses pembuatan nikelnya. Nah, proses pembuatan nikelnya yang pertama yaitu dari mining. Nah, dari mining ini akan terbentuk natural ore. Nah, natural ore ini akan di drying karena dalam natural ore ini masih terdapat kadar air yang akan menyebabkan gangguan pada proses smelting. Makanya dilakukan drying. Nah, dari drying ini akan menghasilkan dried material. Nah, dried material ini masukkan ke smelting. Nah, dari smelting ini akan ada hasil yaitu berupa matte. Nah, dari matte ini di-converting lagi supaya menjadi hasilnya lebih tinggi yaitu high grade matte. Nah, dari high grade matte ini akan dilakukan floating dan grinding atau bisa disebut dengan pemisahan. Nah, hasil dari pemisahannya ini berupa Ni konsentrat dan juga Cu konsentrat. Karena ini kita yang diambil adalah industri nikel, maka kita akan fokus kepada Ni konsentratnya. Nah, dari hasil dari Ni konsentrat ini dimasukkan ke anode casting. Nah, di anode casting ini akan dibentuk sebuah anoda yaitu nikel sulfide. Nah, nikel sulfide ini digunakan pada proses elektrolisis untuk mengendapkan logam sulfida yang lain untuk membentuk nikel yang murni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini pada proses mining itu limbah padatnya timbul berupa overburden, tearing awal, pada limbah cair timbul berupa air asam tambang, pada limbah gas timbul berupa debu dari aktivitas penambangan. Kemudian pada proses drying ini atau pengeringan, pada limbah padat timbul berupa debu partikel halus, pada limbah cairnya ini tidak ada timbulan, pada limbah gas timbul berupa emisi gas buang dari pembakaran. Kemudian pada proses smelting dan converting, pada limbah padat itu eh, berupa slag debu metalik, pada limbah gas timbul berupa gas buang mengandung SO2 dan CO2. Sementara pada proses floating dan grinding, pada limbah padat timbul berupa tailing, debu penggilingan, pada limbah cair timbul berupa air limbah proses, meliputi santat, kapur, logam terlarut, dan pada limbah gas itu tidak ada timbulan. Dan terakhir, pada proses anode casting dan elektrolisis, pada limbah padat timbul berupa lumpur anodik, pada limbah cair timbul berupa air limbah elektrolit, meliputi asam sulfat dan logam berat, dan pada limbah gas timbul berupa gas hidrogen atau klorin. Lanjut, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang tahap pertama itu ada bak penampungan influent. Di sini limbah cair dari proses pencucian yang mengandung berbagai kontaminan berbahaya seperti tiling, TDS, logam berat, dan mikroorganisme, lumpur anodik, dan minyak teremulsi itu ditampung. Masing-masing konsentrasinya melebihi standar baku. Fungsinya untuk menstabilkan debit dan kualitas limbah sebelum dialirkan ke unit-unit pengolahan berikutnya. Kemudian limbah dialirkan menggunakan UPA 1 dan melewati flow meter yang berfungsi untuk mengukur debit aliran agar memastikan sistem pengolahan bekerja sesuai dengan kapasitas desain. Kemudian limbah diproses secara kimia dengan menggunakan arus listrik untuk melarutkan elektroda logam seperti besi dan juga aluminium yang menghasilkan koagulasi secara in situ, kemudian menangkap kontaminan dari limbah cair. Hasilnya beberapa logam berat dapat dihilangkan sepenuhnya dan proses ini efektif mengatasi lebih dari 90% minyak emulsi dan sebagian mikroorganisme. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya masuk ke teknologi sedimentasi yang akan diproses melalui proses fisika. Kemudian limbah dialirkan ke bak sedimentasi di mana flok hasil elektrokoagulasi akan mengendap membentuk sludge di dasar bak. Air bersih mengalir lanjut sementara sludge dipompa keluar dengan pompa 2 untuk penanganan limbah padat B3. Nah, pada sedimentasi ini keefektifannya yaitu menurunkan TSS menjadi 23,61 mg per liter dan COD menjadi 6.006 mg per liter. Kemudian dialirkan ke pompa 2, lanjut ke sludge management yang dimana sludge ini terbentuk dari proses sedimentasi yang mengandung logam berat atau limbah B3. Kemudian mengalir ke bak penampung atau holding. Bak penampung kedua, air hasil sedimentasi ditampung sementara di bak penampung effluent yang berfungsi sebagai penyeimbang aliran sebelum masuk ke unit filtrasi, guna menghindari lonjakan debit yang dapat merusak media filter serta membantu mempertahankan kontinuitas aliran dan tekanan. Limbah dari bak penampung dialirkan ke unit filtrasi
menggunakan pompa 3. Di unit filtrasi ini menggunakan media seperti pasir silika, karbon aktif, atau mangan zeolit untuk mengurangi sisa partikel logam yang terlarut, minyak, dan mikroorganisme yang tersisa. Limbah dari unit filtrasi ini sebagai berikut. Limbah tersebut itu sudah sesuai dengan baku mutu. Lalu limbah hasil filtrasi ini dialirkan menuju bak penampung effluent untuk didaur ulang kembali atau dibuang ke lingkungan karena limbah tersebut sudah sesuai dengan baku mutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.